Kuasi eksperimen atau disebut saja kuasi eksperimen adalah satu jenis desain penelitian dalam penelitian kuantitatif ketika proses penunjukan partisipasi dilakukan tidak secara acak, non-random, maka desain penelitian eksperimen tersebut tergolong jenis desain kuasi eksperimen. Akan tetapi, ketika proses penentuan partisipasi dilakukan secara acak, maka jenis desain penelitian yang digunakan tergolong true eksperimen. Time-series design. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali, dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka harus diberi perlakuan. Desain penelitian ini hanya digunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Contoh judul penelitian: penggunaan model komparatif tipe G disertai media animasi untuk meningkatkan kemampuan multipresentasi siswa dalam pembelajaran fisika di SMA. Pada tabel ini terdiri dari 3: pretest, perlakuan, post-test. Pada tabel pretest, siswa diberikan tes awal sebanyak 4 kali untuk mengetahui tingkat memahami awal mereka terhadap materi fisika yang diajar. Tes ini mencakup aspek kemampuan multipresentasi dalam bentuk soal pilihan ganda, esai, atau tugas berbasis grafik dan diagram. Perlakuan: siswa diajar menggunakan model komparatif tipe GI interganti dengan bantuan media animasi. Post-testnya, setelah perlakuan diberikan, siswa kembali diuji dalam beberapa tahap. Pengukuran dilakukan untuk melihat perubahan dalam kemampuan multipresentasi siswa setelah menggunakan metode pembelajaran yang diterapkan. Control time series design. Rancangan ini adalah rancangan rangkaian waktu dengan kelompok perbandingan kontrol. Rancangan ini lebih memungkinkan adanya kontrol terhadap validitas internet, sehingga keuntungan dari rancangan ini lebih menjamin adanya validitas internet yang tertinggi. Contoh judul penelitian: pengaruh latihan nafas dalam terhadap perubahan tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Pada tabel ini terdiri dari 4. Yang pertama, sampel pretest, perlakuan, post-test. Pada tabel yang pertama, kelompok eksperimen. Pretest, tekanan darah diukur dalam 4 kali pengukuran awal untuk melihat kondisi dasar pasien hipertensi. Perlakuan, kelompok eksperimen diberikan latihan nafas dalam selama 15 menit setiap 24 jam dalam periode penelitian. Post-test, tekanan darah diukur kembali dalam 4 kali pengukuran untuk melihat apakah ada perubahan akibat intervensi. Pada tabel yang kedua, kelompok kontrol, pretest, tekanan darah diukur dalam 4 kali pengukuran awal untuk melihat kondisi dasar pasien hipertensi. Post-testnya, tekanan darah diukur kembali dalam 4 kali pengukuran untuk melihat apakah ada perubahan akibat intervensi.
Equivalent Control Group Design. Desain ini hampir sama dengan pretest protest control group design, tetapi pada grup eksperimen mampu grup kontrol tidak dipilih secara random. Contoh judul penelitian pengaruh pendidikan kesehatan pertolongan pertama tersedia pada balita dengan media audiens visual terhadap sel efeksion ibu balita. Pada tabel ini terdiri dari 4. Yang pertama, sampel pretest perlakuan post-test. Pada sampel yang pertama, kelompok eksperimen pretestnya mengukur sel ekvivalent ibu balita sebelum intervensi kuesioner. Perlakuan pemberian pendidikan kesehatan pertolongan pertama tersedia menggunakan media audiens visual selama 6 hari. Potes mengukur sel ekvivalent ibu balita setelah intervensi kuesioner. Pada sampel yang kedua, kelompok kontrol. Pretest mengukur sel ekvivalent ibu balita sebelum intervensi kuesioner. Post-testnya mengukur sel ekvivalent ibu balita setelah intervensi kuesioner. Spread sampel pre-test dan post-test. Rancangan ini sering digunakan dalam penelitian-penelitian kesehatan dan keluarga berencana. Pengukuran pertama pretest dilakukan terhadap sampel yang dipilih secara acak dari populasi tertentu. Kemudian dilakukan intervensi atau program pada seluruh populasi tersebut. Selanjutnya dilakukan pengukuran kedua post-test pada kelompok sampel lain yang dipilih secara acak random dari populasi yang sama. Rancangan ini sangat baik untuk menghindari pengaruh atau efek dari tes meskipun tidak dapat mengontrol secara maturalitas. Rancangan penelitian digambarkan berikut. Contoh judul penelitian pengalaman nyeri pasien yang dirawat di rumah sakit sebelum dan sesudah. Diperkenakannya program manajemen nyeri berbasis perawatan. Di sebuah penelitian dengan sampel terpisah sebelum dan sesudah. Pada tabel ini terdiri dari 4 sampel pretest perlakuan post-test. Pada sampel yang pertama, kelompok eksperimen. Pretestnya pasien sebelum program manajemen nyeri diterapkan mengukur pengalamannya nyeri mereka. Perlakuan program manajemen nyeri berbasis perawat diterapkan di rumah sakit. Pada sampel yang kedua, kelompok kontrol. Perlakuannya program manajemen nyeri berbasis perawat diterapkan di rumah sakit. Post-testnya pasien yang berbeda setelah program diterapkan mengukur pengalamannya nyeri mereka. Yang pertama, seorang rekam medis melakukan penelitian dengan memberikan intervensi PMT pada balita gizi buruk. Pemberian tersebut diharapkan dapat berdampak terhadap kenaikan berat badan. Variabel penelitian yang diamati adalah perubahan berat badan balita sebelum dan sesudah pemberian PMT selama 4 bulan. Desain penelitian yang sesuai dengan penelitian tersebut adalah A. Ekuasi eksperimen, B. Time series C. Kontrol time series design, D. Non-equivalent control group design. Jawabannya A. Ekuasi eksperimen atau disebut saja ekuasi eksperimen adalah satu jenis desain penelitian dalam penelitian kuantitatif ketika proses penunjukan prestasi yang dilakukan tidak secara acak. Maka desain penelitian eksperimen tersebut tergolong jenis desain ekuasi eksperimen.
Yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh program pelatihan diet terhadap penurunan berat badan pada pasien obesitas di rumah sakit. Penelitian memiliki dua kelompok pasien yang tidak dipilih secara acak. Kelompok pertama mengikuti program pelatihan diet selama 6 bulan. Sementara kelompok kedua tidak mengikuti pelatihan diet, tetapi tetap mendapatkan pengobatan standar. Data berat badan pasien diukur pada 3 titik waktu sebelum program, 3 bulan setelah program, dan 6 bulan setelah program. A. Ekuasi eksperimen. B. Temsa seri desain. C. Kontrol Temsa desain. D. Non-equivalent control group design. Jawabannya D. Pembahasan desain ini hampir sama dengan pre-test dan post-test control group design, tetapi pada grup eksperimen maupun grup kontrol tidak dipilih secara random. Yang ketiga, seorang penelitian ingin mengetahui apakah program rehabilitasi fisik dapat meningkatkan kualitas hidup pada pasien yang menjalani operasi penggantian sendi. Peneliti memilih 2 rumah sakit yang serupa. Satu rumah sakit memberikan program rehabilitasi fisik kepada pasien setelah operasi, sedangkan rumah sakit lainnya tidak memberikan program rehabilitasi dan hanya memberikan perawatan medis standar. Peneliti mengukur kualitas hidup pasien menggunakan kuesioner pada 3 titik waktu: sebelum operasi, setelah 3 bulan, dan setelah 6 bulan. A. Ekuasi eksperimen. B. Temsa seri desain. C. Kontrol Temsa seri desain. D. Non-equivalent control group design. Jawabannya C. Pembahasan rancangan ini adalah rangkaian waktu dengan kelompok perbandingan kontrol. Rancangan ini lebih memungkinkan adanya kontrol terhadap validitas internal, sehingga keuntungan dari rancangan ini lebih menjamin adanya validitas internal yang tinggi.